Halo Sobat Sehat RSCM, perkenalkan saya Dr. Wina Sinaga, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik Konsultan dari kelompok staf medis Gizi Klinik RSCM. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan edukasi kesehatan mengenai gangguan makan berlebih. Gangguan makan berlebih adalah suatu kondisi yang ditandai dengan episode makan yang lebih besar jumlahnya dari normal dalam waktu singkat. Terjadi setidaknya 1 kali seminggu dalam 3 bulan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan gangguan makan berlebih, di antaranya secara psikologis, misalnya cemas, terburu-buru, atau perfeksionis. Kemudian adanya faktor sosial, adanya tekanan dari lingkungan teman sebaya atau dari keluarga. Secara biologis, jika ada riwayat kegemukan pada masa kecil itu dapat memicu gangguan makan berlebih. Dan yang terakhir, tekanan budaya pada orang-orang yang bertubuh kurus memicu gangguan makan berlebih. Tanda dan gejala gangguan makan berlebih pada seseorang apabila yang pertama dia makan dalam waktu yang sangat cepat, mengejar supaya perutnya terasa penuh sampai dia bisa berhenti. Kemudian yang kedua dia makan dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang ketiga dia makan sendirian karena merasa malu apabila diejek orang jika jumlah makannya terlalu banyak. Atau dia merasa bersalah setelah makan, dia merasa dirinya rakus, kemudian sebenarnya tidak pantas untuk makan dalam jumlah banyak tersebut. Gangguan makan berlebih dapat diobati dengan berbagai modalitas cara. Yang pertama, psikoterapi, dilakukan konseling. Sebenarnya apa motivasi yang memicu seseorang mengalami gangguan makan berlebih? Kemudian yang kedua, apabila dibutuhkan diberikan obat-obat yang bekerja di susunan saraf pusat. Dan yang terakhir, dilakukan pengaturan pola hidup, diatur makanannya sehingga lebih sehat, kemudian dilakukan pendekatan motivasi untuk aktivitas fisik yang lebih sering, dan mendekatkan dengan komunitas yang bisa memberikan motivasi makan yang lebih sehat. Gangguan makan berlebih yang pertama dicegah tentu saja dengan menanamkan pola hidup yang sehat. Seseorang harus menyadari bahwa tubuhnya harus dijaga kesehatannya. Salah satunya adalah dengan menjaga pola makan. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal makan, jadi kapan harus makan dan kapan tidak harus makan. Jika memang godaan untuk makan itu sering sekali datang, dapat dilakukan pengalihan pikiran. Apakah dengan mendengarkan musik, atau membaca buku cerita atau novel, atau melakukan aktivitas yang bersifat relaksasi atau tamasya seperti liburan. Dan yang terakhir, mencatat apa yang dirasakan yang bisa memicu makan. Misalnya seseorang merasa marah, supaya dia tidak makan, dia boleh mencatat perasaan marahnya itu di dalam buku agendanya. Atau dapat menceritakannya kepada orang yang tepat, atau para ahli misalnya konselor atau psikolog. Apabila Sobat Sehat merasa mengalami gangguan makan berlebih atau melihat orang di sekitar atau keluarga yang mengalami gangguan makan berlebih, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Di RSCM kita punya tim ahli yang dapat membantu Sobat Sehat menangani masalah tersebut. Demikian edukasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat Sehat sekalian. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya.